Hey, halo guys, apa kabarnya? Baik-baik saja kan? Dan dalam video kali ini mari kita bahas bersama alur cerita film animasi Monkey King yang mengisahkan tentang perjalanan seekor kera yang terlahir dari sebuah batu misterius, namun cita-citanya sangat tinggi, yaitu menjadi salah satu dewa abadi yang hidup di atas kayangan bersama dewa-dewa yang lain. Akan tetapi dalam perjalanannya, kera satu ini menghadapi begitu banyak ujian serta musuh yang beragam, mulai dari bangsa siluman sampai bangsa dewa sekalipun akan menghalanginya untuk mendapatkan keabadian. Lalu apakah kera satu ini akan berhasil? Untuk itu mari kita simak bersama alur cerita filmnya. Selama ribuan tahun Buddha mengawasi keseimbangan dunia, yang dimana dalam setiap wilayah yang dikuasainya ia menempatkan seseorang atau iblis untuk menguasai serta mengelola wilayah yang berbeda satu sama lain. Salah satunya adalah para naga yang ditunjuk untuk menguasai lautan, para dewa di kayangan, dan iblis atau siluman berada dekat dengan manusia. Sampai suatu ketika lahirlah kera sakti dari sebuah batu bernama Wukong yang nantinya ia akan mengacaukan keseimbangan alam dan menciptakan kekacauan di antaranya. Matanya yang mengeluarkan laser kemudian mengacaukan fokus Kaisar Langit yang dikatakan akan mengadakan pesta meriah beberapa hari lagi. Dan karena jengkel akan ulah Wukong tersebut, Kaisar Langit kemudian mengadu pada Buddha, namun Buddha mengatakan untuk tak menghiraukan si kera sakti atau Wukong tersebut serta membiarkannya untuk menentukan jalan hidupnya sendiri karena ia mempunyai takdir yang cukup penting bagi keseimbangan alam semesta. Singkat cerita, Wukong kecil kemudian mendatangi koloni kera hingga kera dewasa mengajari beberapa aturan yang tak boleh dilanggar oleh para kera, yaitu salah satunya adalah melewati batas wilayah yang telah ditentukan untuk mereka. Namun karena Wukong cukup nakal, ia pun kemudian membuat anak-anak kera yang lain tertimpa masalah karena salah satu di antara mereka sampai diculik oleh siluman jahat. Wukong kemudian diusir oleh seluruh kawanan kera hingga ia pun berlatih dengan sangat keras hingga saat ia sudah bertumbuh dewasa, siluman datang kembali untuk menculik, namun dihadang oleh Wukong dengan hanya menggunakan beberapa kelapa yang tentu saja tak akan berhasil untuk mengalahkan siluman itu. Si kera dewasa mengejek Wukong bahwa Wukong tak akan pernah mampu untuk melawan siluman jika hanya dengan beberapa kelapa saja. Untuk itu Wukong pun kemudian menyelam ke dalam lautan untuk mendapatkan senjata terkuat dari Raja Naga yang berupa tongkat raksasa. Dan dikatakan bahwa Raja Naga tak lama lagi akan menginvasi makhluk darah dengan senjata kuat itu dan ia akan menguasai semua wilayah setelahnya. Singkat cerita sampailah Wukong di sana hingga senjata itu pun mengecil. Namun sebelum itu senjata itu mengatakan bahwa ia telah menunggu kedatangan Wukong selama 5.000 tahun lamanya. Raja Naga kemudian melapor pada Kaisar Langit untuk menyampaikan pada Buddha bahwa tongkat senjatanya telah dicuri. Namun Kaisar menolak keinginan Raja Naga hingga si Raja Naga berkeinginan merebut tongkat itu dari Wukong dengan tangannya sendiri. Sementara Wukong kini masuk ke dalam goa tempat siluman bersembunyi untuk menyelamatkan anak kera dari siluman jahat itu. Dan dengan basic bela diri yang lemah, Wukong kemudian berusaha melawan siluman itu. Namun karena si tongkat mempunyai pikiran sendiri, kemudian si tongkatlah yang lebih dominan dan memberikan perlawanan untuk melawan siluman tersebut. Sementara Wukong hanya tinggal mengimbangi gerakan tongkat sakti tersebut. Para kera kemudian menjuluki Wukong dengan gelar Monkey King atau Raja Kera. Namun si kera dewasa mengejek bahwa Wukong bukanlah bagian dari koloni kera dan tongkat itu seharusnya adalah milik para dewa di atas sana. Namun Wukong yang tak bisa diatur kemudian ia pun malah berniat untuk menjadi dewa abadi, yaitu dengan membantai 100 iblis untuk mendapatkan perhatian dari para dewa agar ia dinobatkan menjadi seorang dewa yang abadi nantinya. Beberapa saat kemudian tibalah Wukong di suatu desa yang dikuasai oleh iblis api dan ia menawarkan pada sang wali kota setempat untuk melawan si iblis. Namun para warga tak percaya akan kekuatan Wukong hingga datanglah seorang anak kecil bernama Lin yang langsung berusaha meyakinkan para warga bahwa Wukong adalah makhluk super kuat. Hingga tanpa tujuan yang jelas Lin meminta agar Wukong menjadikannya sebagai asisten pribadi. Namun Wukong menolak mentah-mentah permintaan Lin tersebut. Dan karena iblis api adalah iblis ke-100 yang akan ia kalahkan,
Untuk itu Wukong kemudian meminta diadakan pesta meriah saat ia berhasil mengalahkan si iblis. Apalagi ia sangat yakin saat pesta digelar utusan langit akan mendatanginya dan menjadikan dirinya sebagai seorang dewa yang abadi. Sang wali kota menyetujuinya, terlebih anak tercintanya masih diculik oleh iblis api tersebut. Singkat cerita, si iblis api telah berhasil dikalahkan dan saat ini tengah diadakan pesta untuk menyambut para dewa yang akan segera mengangkat Wukong untuk menjadi seorang dewa abadi, hingga kemudian yang datang malah si Raja Naga bersama dua pengawalnya untuk merebut si tongkat yang Wukong curi dari istana Raja Naga. Hingga kemudian perebutan senjata terjadi yang membuat mereka menggelundung bebas ke bawah lembah yang curam yang tepat mengarah ke dalam lautan. Perebutan sengit terjadi yang kemudian Wukong berhasil mengalahkan mereka semua hingga Raja Naga terlempar jauh ke dalam laut. Lin kemudian tetap berusaha meyakinkan Wukong agar menjadikannya sebagai asisten Wukong, namun Wukong menolak sekali lagi. Akan tetapi kemudian Wukong luluh dan menjadikan Lin sebagai asistennya karena menurut si tongkat, Lin akan menjadi penunjuk jalan bagi Wukong nantinya karena Wukong tidak bisa membaca. Dan karena ambisinya untuk menjadi dewa abadi, Wukong kemudian masuk ke dalam neraka bersama Lin untuk menghapus tanggal kematiannya sendiri, dan jika itu berhasil menurut Wukong, maka Wukong akan sepenuhnya abadi. Lin dan Wukong kemudian memotong antrian dengan mengelabui penjaga neraka untuk menuju ke ruangan tempat tanggal kematian Wukong disimpan. Namun saat dalam pencariannya, dewa penjaga neraka yang bernama Yama menyadari kedatangan Wukong hingga si penjaga menggunakan jurus 1000 bayangan yang kemudian jurus itu juga ditiru oleh Wukong. Pertarungan sengit terjadi, namun kemudian Wukong berhasil menghapus tanggal kematiannya sendiri dan membuat Yama melapor pada Kaisar Langit karena Wukong telah menciptakan kekacauan besar. Wukong pun lalu menyabotase percakapan dan ia meminta Kaisar Langit agar mengangkatnya menjadi dewa karena ia telah membunuh 100 iblis. Namun Kaisar menolak, terlebih menurut Kaisar, Wukong kini masih setengah abadi. Wukong pun menanyakan cara untuk menjadi abadi sepenuhnya dan Kaisar tak mau menjawab, hingga Yama yang teler kemudian mengatakan bahwa untuk menjadi abadi Wukong harus punya buku kehidupan kekal. Hingga saat Wukong mengambil buku itu, Yama dengan sekuat tenaga menghalangi Wukong agar tak sampai keluar dari alam tersebut. Lin kemudian membaca buku itu yang dikatakan bahwa untuk menjadi abadi, Wukong harus memakan buah persik ajaib di kebun kayangan kehidupan kekal. Hingga saat Wukong bersantai sejenak, Lin menghubungi Raja Naga yang belakangan diketahui bahwa ternyata Lin bersekongkol dengan Raja Naga untuk merebut tongkat dari Wukong dengan tujuan agar Raja Naga menurunkan hujan di desanya yang saat ini dilanda kekeringan parah. Dan jika Lin gagal, maka ia akan dimakan oleh Raja Naga hingga ia pun pasrah dan berjanji untuk mencuri tongkat dari tangan Wukong. Hingga Raja Naga kemudian merencanakan siasat jahat agar Wukong nantinya memakan buah persik yang beracun, dan Lin harus mengarahkan Wukong agar Wukong memakan buah beracun itu nantinya. Raja Naga pun melakukan briefing bersama dua pengawalnya agar Wukong memakan buah dari pohon yang beracun yang disorot oleh sinar lampu. Namun salah seorang anak buahnya menjatuhkan lampu dan malah menyorot pohon yang salah. Hingga saat Wukong datang, si anak buah memakan buah persik untuk meyakinkan Wukong, namun yang ia makan ternyata malah buah yang beracun. Tak cukup sampai di situ, ternyata kemudian si Raja Naga dan Wukong tak sengaja memakan buah itu juga dan membuat mereka bertiga mabuk dan Wukong pun pingsan sejenak. Hingga saat bangun, Wukong kemudian marah karena ia mengira bahwa Lin telah menuntunnya ke kebun persik yang salah karena sampai saat ini ia masih belum sepenuhnya abadi. Hingga Lin pun cukup gugup karena rencananya takut diketahui oleh Wukong. Namun setelah itu mereka menemukan resep keabadian yang berada di kayangan dan tepatnya berada dalam lab milik Wang Mu, yaitu Ratu Kayangan, hingga mereka berdua pun langsung menuju ke sana.
Di dalam sana Wukong pun kemudian menghirup ramuan ajaib dan membuatnya menjadi bayi kera kecil yang tak berdaya, hingga Lin pun berniat mengambil tongkat ajaib dari tangan Wukong. Namun tiba-tiba Wukong malah menghirup ramuan lagi dan membuatnya kembali ke ukuran semula. Hingga tanpa disangka-sangka Wang Mu pun datang memergoki mereka berdua, dan Lin pun bergegas untuk meracik ramuan keabadian saat Wukong bertarung dengan Wang Mu. Hingga saat ramuan selesai dibuat, Wang Mu pun menghancurkan ramuan itu dan Wukong terlempar jauh. Lin pun tertangkap, akan tetapi ia dibebaskan karena tujuan ia yang sebenarnya adalah mencuri tongkat dari tangan Wukong. Sementara Wukong pun kemudian tak berdaya akibat kekuatan Wang Mu yang besar dan membuat Lin merasa iba akan Wukong, dan ia pun kembali demi Wukong yang ajaibnya. Ternyata sisa-sisa ramuan tadi masih berada di ujung tongkat yang tentunya akan membuat Wukong benar-benar abadi kali ini. Melihat hal itu, Wang Mu pun menyerang Wukong dengan sengatan petir, namun yang terjadi Wukong kini malah makin bertambah kuat, bahkan ia menjadi sesosok kera raksasa. Sejenak Lin pun kemudian ingin menguji kebaikan Wukong dengan melompat dari atas kayangan, dan Wukong ternyata meninggalkan pertarungannya demi menyelamatkan nyawa Lin. Lin mengira bahwa Wukong sangat peduli pada dirinya. Untuk itu ia pun meminta agar Wukong membantu desanya yang kini mengalami kekeringan. Namun Wukong menolak dan tak mau peduli, hingga Lin pun berputus asa dan membuatnya menantang Wukong bertahan dalam air dan seberapa lama ia mampu bertahan di sana. Namun saat Wukong menyelam, Lin menghubungi Raja Naga agar ia bisa segera menyerahkan tongkat pada Raja Naga, dan ia mengkhianati Wukong. Wukong tak percaya akan hal yang Lin lakukan itu, dan kemudian Raja Naga menghubungi mereka berdua untuk berterima kasih pada Lin. Namun hal yang Lin dapatkan bukanlah kesuburan bagi desanya, melainkan adalah kehancuran yang nyata karena Raja Naga akan menghancurkan seluruh peradaban selain peradabannya sendiri, termasuk desa tempat tinggal Lin bersama keluarganya. Hingga Lin amat sangat menyesal akan apa yang telah ia lakukan tersebut. Tur penguasaan dunia kini benar-benar akan dimulai. Raja Naga memulai ritualnya hingga gelombang besar perlahan akan menyapu semua daratan, dan tubuh Raja Naga kini juga sudah mulai menjadi raksasa. Lin berusaha mengevakuasi para warga, sementara Wukong berusaha menghentikan kegilaan si Raja Naga. Namun karena perbedaan ukuran yang signifikan, tentu saja Wukong mudah untuk dikalahkan oleh Raja Naga. Namun Lin mencoba menipu Raja Naga agar Raja Naga menyambar Wukong dengan petir yang tentu saja akan membuat Wukong menjadi raksasa setelahnya. Namun sebelum itu Wukong merebut tongkat ajaib itu kembali, dan ia akan mengalahkan si Raja Naga dengan ukuran yang seimbang, hingga akhirnya Raja Naga berhasil dikalahkan hingga ia pun kembali ke tubuh aslinya yang berukuran kecil, sekecil hewan kadal. Kelana Sakti pun membabi buta karena keberhasilannya dalam melawan Raja Naga, hingga ia pun kemudian menyerang kayangan hingga Kaisar Langit dan dewa yang lain turun tangan untuk mengalahkan Wukong seorang diri. Namun dengan mudah Wukong kemudian mengalahkan mereka semua. Wukong tak terkendali dan membuat Buddha turun tangan untuk menghentikan amukan Wukong. Namun Lin membela Wukong karena menurutnya Wukong adalah pribadi yang baik, dan untuk membuktikan itu maka Buddha menyuruh Lin untuk menyadarkan kesombongan Wukong tersebut. Hingga Lin menantang Wukong untuk melompati tangan Buddha, dan jika Wukong gagal maka ia akan dihukum di dalam Gunung Lima Jari selama ribuan tahun lamanya, dan ia akan dikeluarkan apabila dunia telah membutuhkan Wukong. Dan benar saja, kemudian ternyata Wukong gagal melewati tangan Buddha hingga terpaksa ia pun dihukum dalam Gunung Lima Jari. Sementara para warga kini berterima kasih akan perjuangan Lin yang berusaha untuk menyuburkan desanya yang kini sudah menjadi sangat subur dan dihiasi dengan begitu banyak hasil pertanian. Hingga setelah itu Lin pun mengunjungi Wukong, dan ia merasa bangga pada Wukong hingga ia pun menganggap Wukong adalah keluarganya sendiri. Hingga setelah itu pun Lin mengembalikan tongkat milik Wukong dari celah kecil yang ia gunakan untuk melihat Wukong, karena sebentar lagi celah tersebut akan ditutup selama 5000 tahun lamanya agar Wukong bermeditasi dan menyadari semua kesalahan yang telah diperbuatnya selama ini.
Dan setelah 5.000 tahun berlalu, Buddha mengutus seorang biksu utusannya untuk membebaskan Wukong bersama 2 siluman pengawal yang nantinya mereka semua akan melakukan perjalanan ke barat untuk mencari kitab suci dan membasmi semua siluman yang menghalangi jalan mereka, yang tentunya ajakan tersebut diterima dengan sepenuh hati oleh Wukong hingga mereka pun melakukan perjalanannya ke barat bersama-sama. Dan alur ceritanya sampai sini aja nih guys. Gimana nih menurut kalian? Cukup seru nggak film Monkey King 1 ini? Dari Wukong yang awalnya hanya seekor kera biasa, namun kini malah menjadi sesosok kera sakti mandraguna yang disegani karena kegigihan serta tekad kuatnya untuk menjadi dewa abadi, hingga ia pun disegani oleh para siluman, bahkan oleh para dewa sekalipun. Tapi sayangnya cukup sampai sini aja nih guys. Untuk itu mari kita bahas sama-sama alur cerita film lain di video selanjutnya. Maka untuk itu jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentar serta kritikan Anda sekalipun. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.